Halo guys, welcome back. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Di video kali ini, gue akan membawakan satu kasus pembunuhan dan kanibalisme yang sangat amat tragis. Dia menyimpan rasa ingin memakan manusia sejak dia masih berumur belasan tahun. Tapi tunggu dulu, sebelum kita lanjut ke ceritanya, pastikan dulu kalau kalian sudah subscribe channel ini. Tolong untuk bantu kembangkan channel ini guys, minimal menginjak di angka 10.000. Selamat menonton, enjoy! Kasus kanibalisme Issei Sagawa terjadi pada tahun 1981. Manusia kanibal asal Jepang yang bebas dari segala tuntutan hukum setelah dia menghabisi nyawa dan memakan jasad temannya sendiri hanya demi memenuhi fetisih anehnya. Issei Sagawa lahir secara prematur pada tanggal 26 April tahun 1949 di Kobe, Prefektur Hyogo, negara Jepang. Issei Sagawa berasal dari keluarga yang kaya raya. Dia juga dikenal sebagai anak yang cerdas meskipun kesehatannya tidak stabil dan kepribadiannya sangat tertutup. Di masa kecilnya, Sagawa sangat menyukai cerita ataupun dongeng yang bertema kanibalisme. Dongeng favoritnya adalah Hansel dan Gretel. Akibat kegemarannya itu, Sagawa pun mulai tergoda ketika dia melihat paha teman sekelasnya. Dia berpikir paha itu terlihat lezat dan ingin mencoba mencicipinya. Di usianya yang ke-15 tahun, Sagawa pernah mencoba menemui psikiater untuk mengatasi hasrat anehnya tersebut. Namun, Sagawa merasa hal itu tidak membuahkan hasil sama sekali dan malah membuatnya semakin penasaran dengan rasa daging manusia. Issei Sagawa juga sepertinya terobsesi dengan wanita-wanita cantik. Dia mengaku selalu ingin memakan wanita yang ditemuinya di mana saja. Bahkan saat usianya 24 tahun, dia pernah menguntit dan menyelinap masuk ke dalam apartemen seorang wanita asal Jerman. Akan tetapi, niat jahatnya berhasil digagalkan karena wanita asal Jerman itu terbangun dari tidurnya dan langsung berteriak. Issei akhirnya ditangkap dan didakwa dengan percobaan pemerkosaan. Namun tuduhan tersebut langsung dibatalkan karena ayahnya membayar ganti rugi kepada korban. Pada tahun 1977, ketika usianya tepat di 28 tahun, Issei Sagawa pindah ke Paris untuk mengejar gelar PhD dalam bidang sastra di salah satu universitas bernama Sorbonne. Selama di Paris, Sagawa beberapa kali membawa PSK ke apartemennya. Dia mencoba untuk menembak mereka tetapi gagal karena dia tidak memiliki rasa keberanian. Hingga akhirnya pada tahun 1981, setelah menahan hasrat kanibalismenya selama berpuluh-puluh tahun, Sagawa berhasil mewujudkannya. Korban pertamanya adalah Rene Hartevelt, seorang mahasiswa asal Belanda yang berkuliah di Sorbonne. Seiring berjalannya waktu, mereka pun menjalani persahabatan. Pada tanggal 11 Juni tahun 1981, Sagawa mengundang Rene untuk makan malam di apartemennya. Saat itu mereka juga sempat belajar bersama. Ketika Rene sedang fokus dan duduk membelakanginya, Sagawa langsung melakukan aksi kejamnya itu. Dia menembak Rene tepat di bagian belakang lehernya dengan sebuah senapan. Sagawa sempat merasa terkejut sekaligus menyesal, tetapi akhirnya dia memilih tetap untuk melanjutkan aksi kejinya itu. Kemudian Sagawa mulai memperkosa jasad Rene. Setelah itu dia langsung meninggalkan apartemen dan membeli pisau daging untuk memutilasi jasadnya. Dan yang lebih gilanya lagi, selama 2 hari berturut-turut, Issei Sagawa memakan jasad Rene terutama di bagian payudara, bokong, paha, dan lehernya. Dia juga mengawetkannya di dalam lemari es. Sementara bagian-bagian tubuh yang tidak dimakan termasuk bagian kepalanya sudah mulai membusuk. Issei Sagawa memutuskan untuk memasukkannya ke dalam 2 koper dan membawanya pergi menggunakan taksi. Kemudian taksi itu berhenti di Taman Bois. Taman itu memiliki sebuah danau yang letaknya lumayan terpencil. Sagawa pun membuang 2 koper itu di danau tersebut. Saat dia sedang membuang koper itu, dia
Dia tidak menyadari beberapa orang sudah memergokinya. Lalu dia ditangkap 4 hari kemudian setelah membuang sisa jasad Rene. Ketika sedang diinterogasi oleh pihak kepolisian, Issei Sagawa mengaku telah membunuh dan juga memakan bagian tubuh Rene. Dia pun dengan santainya berkata, "Aku membunuhnya karena aku ingin memakan dagingnya dan niat utamaku hanya mencicipi dagingnya hidup-hidup, bukan membunuhnya." Sagawa menunggu persidangannya selama 2 tahun di penjara Prancis. Ayahnya pun menyewa seorang pengacara handal di sana. Saat tiba waktunya dia diadili, hakim Prancis yang bernama Jean-Louis mengatakan bahwa Issei Sagawa gila secara hukum dan tidak layak untuk diadili. Kemudian hakim lantas langsung mencabut dakwaan dan memerintahkannya untuk ditahan tanpa batas waktu di rumah sakit jiwa. Pihak kepolisian kemudian mendeportasinya kembali ke negara Jepang, di mana seharusnya dia menghabiskan sisa umurnya di rumah sakit jiwa. Karena tuntutan di Perancis telah dibatalkan, dokumen pengadilan telah disegel dan tidak dapat diserahkan kepada otoritas negara Jepang. Karena itulah pihak kepolisian Jepang tidak memiliki catatan khusus untuk melawan Issei Sagawa dan tidak ada pilihan lain selain membiarkannya bebas begitu saja. Setelah bebas dari segala hukumannya, Sagawa mulai menulis sebuah buku yang mengandung pembahasan tentang kanibalisme. Sampai saat ini dia sudah menerbitkan lebih dari 20 buku. Dia juga sempat menjadi seorang selebritis di Jepang setelah menerbitkan buku pertamanya. Akhirnya Issei Sagawa meninggal di usia 73 tahun pada tanggal 24 November tahun 2022 karena komplikasi pneumonia di sebuah rumah sakit di Tokyo. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video gue, boleh bantu share ke teman-teman kalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Aktifkan tombol loncengnya, jadi setiap kali gue masukin video, kalian selalu dapat notifikasinya. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.